Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Torisman, peserta MYNA Grup 2 Kabupaten Bandung. Pada video kali ini, saya akan merangkumkan sesi materi kelima dengan tema digital marketing pasca pandemi. Kita tahu bahwa pandemi ini telah merubah semua hal, tidak hanya pola hidup dan pola belajar pada adik-adik kita, ternyata pola bisnis pun ikut berubah. Karena pandemi, banyak pelaku usaha terpukul, tutup dan akhirnya merugi. Tapi ada juga pelaku usaha yang justru diuntungkan dengan adanya pandemi ini. Saat ini pelaku usaha dituntut jeli dalam melihat sebuah peluang dan dipaksa harus berevolusi ke dalam digital marketing. Dalam digital marketing tidak mengenal brand besar ataupun pengusaha pemula, tapi siapa yang bisa melihat peluanglah yang bisa mengambil keuntungan dari pola bisnis digital marketing ini. Berdasarkan data dari VR Sosial dan Hotsuite pada Januari 2020, pengguna internet di dunia telah mencapai 4,5 miliar dengan penggunaan rata-rata per harinya itu 6 jam 43 menit. Dari jumlah tersebut, 3,8 miliar sudah menggunakan media sosial dengan waktu rata-rata per harinya menghabiskan waktu 2 jam 24 menit. Itu setiap harinya. Nah, dari sekian banyak pengguna media sosial, Facebook lah yang menempati peringkat teratas dengan 2,4 miliar akun. Di peringkat kedua dengan 2 miliar akun yaitu YouTube, dan peringkat ketiga Instagram dengan 1 miliar akun. Dari data di atas menggambarkan kalau media sosial ini menjadi layanan yang cukup dominan di dunia maya. Artinya untuk saat ini yang terbaik untuk berpromosi adalah media sosial atau internet. Tapi perlu diperhatikan juga, data di atas adalah statistik secara global. Sebab pengguna internet di masing-masing negara itu berbeda-beda. Dan Indonesia sendiri menempati peringkat ke-8 dunia dalam penggunaan internet. Namun itu juga belum bisa menjadi jaminan untuk peningkatan produksi kita. Karena pada pasca pandemi ini, masyarakat sangat berhati-hati dalam mengelola keuangan mereka. Hal ini disebabkan masyarakat masih mengutamakan kebutuhan pokok untuk survive di tengah pandemi ini. Maka dari itu perlu diperhatikan adanya strategi dalam pemasaran produk. Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan dalam strategi pemasaran digital marketing. Yang pertama, membaca masalah. Dalam pandemi ini ada 2 sektor potensi masalah yang kita hadapi. Itu yang pertama, potensi melemah. Potensi ini dialami oleh beberapa sektor pelaku usaha akibat dampak dari pandemi. Nah, seperti apa usaha yang mengalami potensi melemah pasca pandemi ini? Misalnya pariwisata, penerbangan, otomotif, konstruksi, toko fashion, dan kedai-kedai kopi. Mereka sangat terdampak dengan adanya pandemi ini. Juga potensi menguat. Akibat dari pandemi memang ada yang diuntungkan dan ada juga yang dirugikan. Nah, dalam situasi seperti sekarang ini, yang mempunyai potensi menguat dalam usaha yaitu di sektor agrobisnis, telekomunikasi, retail dan e-commerce, serta farmasi dan alat kesehatan. Nah, dari 2 sektor potensi tersebut,
kita bisa mencari peluang bagaimana caranya kita bisa survive dalam mencari momentum yang tepat di tengah pandemi ini. Yang kedua, mengenali substitusi masalah. Ada poin penting yang perlu dipahami dalam mengenali substitusi ini, yaitu pain point. Pain point adalah masalah yang dialami pelanggan yang digunakan sebagai peluang untuk membuka atau membangun bisnis baru. Jadi implementasinya adalah kita membuat suatu peluang usaha untuk mempermudah kebutuhan pelanggan. Misalnya, contohnya ini Nadiem Makarim. Nadiem Makarim sebelum mendirikan Gojek itu dulunya adalah pelanggan setia ojek pangkalan tentunya ya. Tapi dia mengenali ada substitusi masalah yang harus dipecahkan. Dia sudah menerka akan adanya potensi kemacetan di Jakarta sekitar tahun 2015 sampai 2016. Sehingga di 2015 itulah puncak implementasinya, sampai pada akhirnya Gojek pun menjadi salah satu substitusi yang mempermudah pelanggan. Terus momentum, yaitu sebuah pencapaian dalam menjawab permasalahan sehingga bisa dijadikan bisnis baru yang memang sudah dirancang. Dalam menentukan momentum yang baik tidak hanya membutuhkan kecepatan, tetapi juga membutuhkan ketepatan. Ini juga tidak melihat siapa yang punya brand besar, tapi siapa yang bisa memanfaatkan momentum dengan baik inilah. Walaupun di tengah-tengah krisis yang seolah tanpa harapan, dialah yang akan menjadi pemenang atau mendapatkan hasil optimal dari momentum tersebut. Yang ketiga, melihat kesempatan dari data. Sebagai marketing, kita harus bisa melihat dari data apa yang bisa diolah dalam digital marketing ini. Misalnya kita lihat dari data yang telah disinggung di awal tadi, yaitu dari berapa lama pengguna internet per hari, berapa jumlah pengguna smartphone di Indonesia, berapa pengguna media sosial, bisa dibedakan dari jenis kelamin laki-laki atau perempuannya berapa. Terus produk apa yang paling dicari pelanggan di tengah pandemi ini dan di digital marketing ini, yaitu misalkan produk fashion, makanan, atau produk jasa. Lalu bagaimana kita bisa melihat data-data seperti yang disebutkan itu? Kita bisa melihat data yang dibutuhkan di atas dengan metode insight, yang mana kita harus membuat dan menggunakan terlebih dahulu marketplace, yaitu kita buat toko online di semua marketplace seperti Shopee, Lazada, Bukalapak, Tokopedia, Instagram, dan Facebook, yang di situ sudah memberikan fasilitas insight yang mana bisa terlihat dari jumlah pengguna yang termasuk jenis kelamin itu akan terlihat. Setelah data dan target sudah didapatkan, bisa digunakan untuk menjadi tolak ukur melalui platform mana produk kita akan dipasarkan. Yang keempat, peluang digital marketing. Ada 4 tipe digital marketing yang kemungkinan akan berkembang pasca pandemi. Yang pertama, jualan produk fisik. Kita bisa menjual produk-produk fisik yang ada di sekitar kita, misalnya fashion, alat kesehatan, produk makanan, dan semua produk fisik yang bisa kita jual di internet. Lalu jualannya di mana? Kita bisa manfaatkan media sosial dan marketplace. Lalu produk digital internet, kita bisa memanfaatkan keahlian kita dalam digital seperti desain, editing foto,
plugin template, dan name domain. Kita bisa memanfaatkan itu untuk menjual produk digital. Ketika jual produk jasa di internet, bagi yang mempunyai keahlian bahasa asing, misalnya bahasa Arab, bahasa Inggris, Mandarin, atau yang lainnya, kita bisa menjadi translator atau juga bisa menjadi penulis freelance, bisa menjadi sosmed admin, juga bisa mengambil peluang menjadi pengajar online. Terus produk konten, jual produk konten. Bagi yang ada dalam bidang konten kreator, banyak peluang dalam usaha digital marketing. Kita bisa membuat blog, aplikasi ataupun konten kreator YouTube untuk kita pasarkan kepada perusahaan-perusahaan yang membutuhkan produk atau konten tersebut. Mungkin itu peluang-peluang yang bisa kita ambil untuk survive di tengah pandemi seperti sekarang. Yang kelima, membangun kepedulian. Untuk melindungi pangsa pasar yang dimiliki sekaligus mengembangkannya, maka jangan dulu kita berpuas diri sehingga kita melupakan untuk menjalin komunikasi dan memberikan perhatian khusus kepada pelanggan untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Di samping itu, kita juga harus mengkampanyekan bagaimana mekanisme produksinya, apakah sesuai dengan mekanisme protokol kesehatan pasca pandemi seperti mencuci tangan, pakai hand sanitizer, pakai sarung tangan, pakai masker, dan lainnya. Terus kita juga harus mengkampanyekan bagaimana kualitas produk kita, sehingga dalam berbisnis tidak menimbulkan kesan kita hanya menawarkan produk saja. Kita juga perlu membangun kepedulian baik itu kepada reseller, kepada customer, bahkan pada lingkungan sekitar. Maka berikan kebaikan dan hindarkan kejahatan diri kita sehingga tidak merugikan orang lain. Jadi dalam bisnis tidak hanya mengejar profit saja, tapi bagaimana kita mengamalkan nilai-nilai ibadah sehingga tidak hanya meningkatkan kesejahteraan finansial saja, tetapi akan meningkatkan derajat spiritual kita. Cukup sampai di sini rangkuman materi sesi 5. Saya ucapkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.